Saya sebelumnya mohon maaf karena beberapa kali sempat menunda perkuliahan ini karena memang minggu-minggu ini banyak banyak kerjaan, bukan sok sibuk tapi memang banyak kerjaan ya. Ya, jadi ya seperti itulah, harap dimaklumin ya. Amin. Nggih, Pak. Amin. Halo, suara saya terdengar Pak? Dengar, Ustaz. Dengar, Pak. Oh, dengar. Oke. Mata kuliah kita hari ini adalah apa? Kelembagaan negara ya. Tisna, sehat Tisna? Saya sebelumnya mohon maaf karena beberapa kali sempat menunda perkuliahan ini karena memang minggu-minggu ini banyak kerjaan, bukan sok sibuk tapi memang banyak kerjaan ya. Ya, jadi ya seperti itulah, harap dimaklumin ya. Materi kita adalah tentang hukum kelembagaan negara dan DPR ya. Ini adalah minggu pertama, betul ya? Iya, Ustaz. Ya, minggu pertama. Bukannya kedua, Pak? Kedua. Pertama Kedua. kayaknya. Kedua ya? Oh, kedua sih ya. Kedua, Pak. Kedua, betul. Biasa amnesia, banyak utang. Kita berbicara sedikit tentang apa sih sebetulnya kelembagaan negara itu. Teman-teman sebelumnya itu sudah menerima beberapa mata kuliah yang saya kira hampir mirip dengan mata kuliah ini. Salah satunya adalah ketika mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, kemudian hukum tata negara, sudah diampu semua ya? Sampun, Ustaz. Sudah diampu semua. Oke. Jadi kelembagaan negara itu apa aja? Sebagaimana yang teman-teman tahu, apa kelembagaan negara itu meliputi apa aja? Mungkin ada beberapa yang bisa memberikan opini. Kelembagaan negara itu terdiri dari apa aja? Vernika, Aina Sautuk. Nah, coba kamu beri masukan. Oke lah, sepertinya semuanya belum sarapan jadi nggak bisa ngomong ya. Oke. Jadi begini, kelembagaan negara itu mungkin teman-teman sudah kenal di dalam beberapa teori. Misalnya ada teori yang dikatakan, yang dipaparkan atau yang dijelaskan oleh John Locke. Ya kan, ada bahwa di dalam negara itu ada lembaga-lembaga negara yang kemudian dibagi menjadi tiga, ya kan. Kalau John Locke itu eksekutif, legislatif, dan federatif. Tetapi yang biasanya yang dikenal di dunia keilmuan, utamanya mahasiswa atau akademik, itu ada tiga menurut teorinya Montesquieu. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu yang kemudian yang sudah familiar di dalam kita mengenal tentang kelembagaan negara. Walaupun hari ini sebetulnya apa yang diungkapkan oleh Montesquieu itu sudah tidak sejalan lagi dengan kondisi dan situasi yang ada di negara Indonesia. Tetapi orang-orang dahulu atau para filosof atau para akademisi dahulu memang sudah menelan mentah-mentah teori ini, sehingga teori ini ya nggak bisa mati sampai hari ini dan selalu hidup gitu loh ya. Walaupun kadangkala ada beberapa lembaga yang sejatinya tidak sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Montesquieu. Misalnya salah satunya adalah siapa? Legislatif. Presiden itu kan adalah lembaga eksekutif. Kalau
Kalau menurut Montesquieu, eksekutif itu adalah pelaksana dari tugas-tugas negara. Legislatif. Sedangkan legislatif itu adalah orang yang membuat apa? Membuat peraturan. Sedangkan yudikatif itu adalah pengawas. Nah, itu tetapi sekarang itu presiden pun itu bisa membuat undang-undang gitu kan. Tidak hanya lembaga legislatif, tetapi presiden itu diberikan sebuah kewenangan untuk membuat undang-undang atas persetujuan dari DPR. Makanya saya katakan tadi bahwa apa yang dilontarkan oleh Montesquieu itu sudah tidak sejalan. Ada yang sudah tidak sejalan dengan kondisi, situasi, dan dari negara kita. Itu ketika kita membahas lembaga negara. Makanya begini, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sejatinya merubah paradigma sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia, ya kan, perubahan 45. Nah, teman-teman kan sudah ngerti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita itu sudah berapa kali diamandemen? Yang betul dapat cilok. Oh, 4 kali. 4 kali, Pak. Oke. Ya udah ya, nanti ke fakultas tak belikan cilok. Siapa dapat cilok, Pak? Nah, dapat cilok. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar itu sudah 4 kali, tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Nah, ternyata dengan perubahan itu memberikan dampak terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu termasuk merubah bagaimana struktur kenegaraan, bagaimana kedudukan kenegaraan, bagaimana kewenangan lembaga-lembaga masing-masing negara, khususnya lembaga-lembaga negara yang diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi bukan berarti dengan berubahnya undang-undang tidak merubah lembaga negara, justru apapun perubahan yang ada di dalam undang itu jelas akan berdampak terhadap lembaga yang ada di negara kita. Nah, tujuannya apa misalnya? Tujuannya apa? Misalnya perubahan-perubahan itu apa tujuannya? Apa tujuannya? Ya untuk itu mencapai tujuan politis bernegara, Ustaz. Tujuan negara. Ya, salah satunya mungkin seperti itu. Karena begini, kalau dulu itu presiden itu apa ya? Terlalu banyak jobnya gitu lah, sehingga mungkin dengan adanya perubahan itu salah satunya adalah mengurangi kapasitas kewenangan presiden yang terlalu besar pada masa era Orde Baru, ya kan, dan memaksimalkan kewenangan dari DPR selaku lembaga legislatif. Kalau dulu mungkin teman-teman dikenal bagaimana Soeharto memimpin negara kita itu super duper. Istilahnya itu seperti kalau di hutan itu singanya raja. Apapun kata presiden pasti akan diokekan atau disetujui. Siapa yang datang? Pagi. Oke, maaf guys ya. Nggak tahu ini tiba-tiba wujuduhu keadamihi. Jadi Jailangkung. Datang tak diantar, pulang tak dijemput. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut tentang kelembagaan negara. Nah, kalau dulu sebelum di amandemen perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada yang kita kenal yang namanya DPA. Ada yang kenal DPA itu apa? Dewan Pertimbangan Agung. Ya, Dewan Pertimbangan Agung itu menjadi sebuah lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Nah, dengan adanya perubahan undang-undang itu DPA itu dihapus. Itu salah satu akibat dari perubahan dari Undang-Undang Dasar Negara tadi. Kemudian dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar tersebut juga memunculkan beberapa lembaga baru. Misalnya kita kenal di masa era reformasi ini ada Mahkamah Konstitusi, MK, ada Komisi Yudisial, kemudian ada
DPRD, DPD dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai bentuk dari perubahan undang-undang terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, makanya perubahan itu juga akan berpengaruh terhadap semua tatanan yang ada di negara kita. Ya. Kemudian misalnya kira-kira siapa sih yang mengurusi atau yang menangani urusan ketika lembaga-lembaga tersebut mempunyai sebuah permasalahan sengketa? Kira-kira siapa yang mengadili? PT UN, Dat. Ketika Betul. lembaga-lembaga negara PTUN. tersebut terjadi permasalahan, kira-kira siapa yang menyelesaikan? Kewenangannya itu di bawah siapa? Lembaga siapa? Halo? Hang lagi. Ting tong ting tong ting tong ting tong ting.